Kemudian jadi ejekan dan penghinaan terhadap pribadi Nabi. Yang selanjutnya baru kemudian yang menjelekkan ajarannya. Oh, Islam itu seperti ini. Itu mau mencari di browsing di internet banyak. Orang mencaci maki Islam itu masya Allah luar biasa. Dari syahadatnya, sholat kenapa menghadap ke batu, kan sama dengan menyembah berhala. Kemudian belum lagi nanti mencaci maki pribadi kehidupan keluarga Nabi. Muhammad itu pedofil, pernah pada anak-anak, kemudian istrinya banyak, masalah poligami. Belum lagi kemudian ajaran kisos dalam Islam. Islam itu kerja. Belum lagi peperangan dalam Islam. Islam itu menyebar ke seluruh dunia dengan pertumpahan darah. Ya hal seperti itu yang itu diangkat, diviralkan. Maka ajarannya pribadi Nabi atau pribadi orang yang mengajar Islam, kemudian Islamnya itu sendiri. Kemudian di antara cara menghadap dakwah Rasulullah pada waktu itu, dan itu mungkin Anda pada semasa sekarang juga membuat tandingan terhadap Al-Quran. Maksudnya begini, baik tandingan itu membuat sesuatu yang sama dengan Quran, ataukah kemudian membuat acara yang menandingi acara yang terkait dengan Quran. Kalau pada waktu itu syair, ada orang baca Quran, di sini baca syair. Ada yang baca Quran kemudian nyanyi-nyanyi. Artinya jangan sampai orang tertarik ke Quran. Nah, sekarang kan acara yang terkait dengan masalah Quran itu kan banyak. Ada tahfidz, anak-anak, kemudian masuk universitas dengan kalau punya hafalan sekian bisa langsung diterima. Oh, itu pertentangan luar biasa. Pokoknya sekarang segala sesuatu yang orang ingin terkait dengan Quran itu dijauhkan. Ya apapun caranya. Ini maka patut diwaspadai, jangan sampai kemudian kita jauh dari Al-Quran. Sebagaimana kalau kemarin di Nurul kan ada pertanyaan kaset Quran. Ya, sebenarnya satu sisi ya baik, daripada kemudian yang di style yang lain. Yang itu sebenarnya ya baik. Tapi ya jangan sampai kemudian style Quran tapi ya keren. Itu ya bertentangan. Kalau tidak ada apa-apa itu ya nggak masalah. Artinya itu salah satu bentuk mengkondisinya. Kemudian yang keempat di antara cara memandang dakwah itu adalah dengan menawarkan bentuk ibadah yang kompromistis, mengkompromikan ibadah. Kalau pada waktu itu tawarannya Muhammad, udahlah kita ibadahnya gantian. Sebulan kami sholat, tapi sebulan kamu nyembah berhala. Itu kan kompromi. Itu kalau kita berpikir secara logis, ya masuk akal. Pragmatis ya. Demokratis ya, pragmatis juga. Nah, itu sebulan sholat, sebulan kemudian nyembah berhala. Sebenarnya kan mungkin berpikir biar kemudian ketika sholat tidak ada yang mengganggu. Tapi di sisi lain, akhirnya orang kemudian melihat tidak ada prinsip ibadah kok kemudian gantian. Satu ibadah satunya sama Allah, satunya dengan berhala. Dan ini ya kemudian ya ajaran sanktisme, kemudian mencampur adukan keyakinan. Nah ini sebenarnya patut diwaspadai. Satu sisi ingin merangkul, tapi satu sisi kalau tidak diberikan pemahaman yang baik, akhirnya kemudian ini berkelanjutan. Oh ternyata boleh, kemudian dilakukan terus-menerus. Ini berbahaya. Nah, ini pada masa Rasulullah
agar kamu ini memegang teguh keyakinan, ketegasan di dalam memegang teguh keyakinan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini beberapa cara yang dilakukan di awal-awal dakwah Rasulullah SAW. Ternyata hal-hal tersebut, beberapa atau 4 hal yang kami sebutkan tadi tidak mempan. Nabi diejek ya masih jalan, Islam diejek, kemudian sahabat-sahabatnya juga tetap yakin dengan keyakinannya, kemudian ingin menjauhkan dari Quran juga tidak terjadi. Kemudian kan ada orang kafir pada waktu itu, jadi Rasulullah sedang membaca Al-Quran di Masjidil Haram. Ada salah seorang orang kafir itu datang dari luar, itu pertanyaannya, saya akan larang Muhammad untuk baca Quran. Wah, itu datang tegak mendekati Nabi, sudah pengen ngusir Nabi. Begitu dekat mendengar bacaan Quran, dia langsung terduduk, kemudian menikmati bacaan Quran itu. Sampai orang-orang dari jauh bingung, si fulan ini datang ke taman penenteng begitu dekat, kemudian malah deprok. Wah, itu lama. Nah, setelah lama kemudian balik itu sudah gak tegap lagi, sudah bercucuran air mata. Ya itu kasus Umar bin Khattab. Nah ini ditanya, kamu datang ketahuan itu bukan saya mendengar sebuah kalimat yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Sungguh indah, sungguh nikmat. Itu begitu ngomong seperti itu, mungkin kalau bahasa kita langsung di pokok mukanya sadar gitu. Benar sadar. Akhirnya diingatkan lagi, Anda itu Pak RT, Anda itu Pak RW, Anda punya kedudukan. Baru kemudian ini lagi, cuma nggak berani ke sana, khawatir kemudian terhipnotis lagi. Maka disitu kan kemudian Nabi dikatakan penyihir. Maka kemudian ada orang-orang yang ahli syair kemudian ditantang oleh Allah untuk membuat yang semisal Al-Quran. Sama juga dengan kasusnya Umar bin Khattab. Datang ke rumah adiknya, sempat suami dari Fatimah, adiknya itu kemudian sempat ditampar, adiknya membela. Kemudian kenapa Anda bisa menjadi seberani ini? Kemudian apa yang kamu baca sampai bisa berubah? Itu Umar bin Khattab ingin memegang lempengan atau tulisan-tulisan Al-Quran itu dilarang, mandi dulu. Selama ini kemudian dibacakan surat Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa dan seterusnya. Umar kemudian tertutup, baru kemudian tanya, Muhammad ada di mana? Oh, Muhammad ada di sana, di rumahnya mengambil Arqam. Begitu sampai sana, begitu Umar mengetuk rumah tempat Rasulullah dan para sahabatnya ngaji. Begitu diintip Umar, gak ada yang berani buka. Umar datang kebetulan pas bawa pedang, dia belum disalurkan, masih bawa pedang. Kemudian baru kata Rasulullah buka. Gak ada yang berani sampai akhirnya kemudian dibuka. Kemudian Umar masuk Islam pada waktu itu. Yang ini terjadi pada masa dakwah terang-terangan. Ini menjadi sebuah hikmah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana kita menyampaikan dakwah ini yang sudah terlihat pelang-nama dari mana-mana. Pak, itu paling tidak apa yang kita lakukan itu banyak atau sedikit akan memberikan simpati pada orang. Boleh jadi tidak semua orang simpati kemudian ikut. Nah, bukan ada lagi Pak. Awal-awal akan dibangun dakwah saja, lalu saya sebagai bina nanti bisa share dengan saya sampaikan mungkin Pak Farhan dengan bapak-bapak yang merintis di Bujang Gading itu yang mengetahui masalah ini. Jadi kalau sekarang itu yang masih ramai di Aceh,
belum selesai. Kita kemarin sebelumnya yang di Jawa Timur. Cuma kalau saya melihatnya begini, begitu ya kasus apapun lah, begitu di Jawa Timur selesai, harusnya selesai. Tapi kan kemudian di media sosial kita ramai sendiri, wah ternyata kita bener toh, ini toh, selesai begitu selesai. Kenapa kemudian urusan selesai malah kita masih mungkin malah kemudian menambah kedengkian orang lain kan seperti itu. Kalau dalam hadis yang mungkin pernah kita bahas di Nurul Ulum juga itu bagaimana kita adil terhadap orang yang menzolimi kita. Urusan kezolimannya selesai. Jangan kemudian diperpanjang lagi. Nah itu bentuk kita berbuat adil terhadap orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah cara-cara lunak yang tadi kami sampaikan itu tidak berhasil, baru kemudian orang-orang Quraisy melancarkan strategi yang lebih keras, ejekan, kemudian intimidasi. Itu tidak berhasil, maka kemudian mulai main fisik. Dan fisik ini pada waktu itu pimpinannya atau Rasulullah hampir bisa dikatakan tidak terjamah. Tidak ada yang berani menjamah Rasulullah SAW karena di bawah perlindungan Abu Thalib. Dan yang berani kan nanti sampai pada waktunya kan negosiasi. Kan pernah itu. Wahai Abu Thalib, coba kamu pilih orang yang paling ganteng, paling pintar, paling hebat di antara kami, tukeran sama Muhammad. Muhammad tak sembelih, tapi ini bilangnya yang diangkat menjadi anak ini. Ya Abu Thalib ya sejak kecil beliau tahu bagaimana seorang Muhammad itu. Dari kakeknya kemudian Abu Thalib yang mengetahui pertumbuhan seperti itu. Maka ketika diri Nabi tidak bisa tersentuh, maka yang dilakukan adalah pengikutnya. Pengikutnya pada waktu itu banyak dari orang-orang yang muda, orang-orang yang lama, atau secara kabilah itu kabilah kecil. Nah itu menjadi sasaran intimidasi, sasaran penyiksaan. Nah, di sini saya tidak akan cerita tentang penyiksaan yang terjadi pada para sahabat pada waktu itu. Contohnya Bilal, kemudian Khabbab bin Arat, kemudian keluarga Yasir. Keluarga itu satu keluarga, Ammar bin Yasir, Yasirnya bapaknya, kemudian istrinya Sumayyah, kemudian Ammar bin Yasirnya, Yasir dan Sumayyah kemudian syahid. Bahkan dikatakan Sumayyah adalah syahidah pertama dalam Islam. Itu kalau kita baca sirah nggak kuat itu baca ini bentuk penyiksaannya luar biasa. Begitu maka wajar ketika kemudian Ammar melihat orang tuanya disiksa, orang tuanya disiksa sampai seperti itu, kemudian disuruh kembali mengucapkan kata-kata kafir, menyembah Tuhannya lagi. Ya Ammar nggak kuat. Akhirnya ya saya percaya dengan Lata, Uzza dan seterusnya. Dan ini dilaporkan kepada Rasulullah. Ammar ini kembali ke agama nenek moyang. Tapi Rasulullah tahu siapa Ammar bin Yasir. Tidak. Kemudian turun firman Allah Ta'ala yang menjelaskan bahwasanya ketika orang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kekafiran dalam keadaan terpaksa tidak dihukum, tidak dinilai, yang dinilai ada tetap imannya. Itu ayat itu turun kepada Ammar bin Yasir. Dan Ammar bin Yasir kemudian dalam masa-masa Islam memberikan pengabdiannya terhadap Islam yang sangat luar biasa. Kemudian kalau di sini ya saya tulis di antaranya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu seorang pemuda yang dari keluarga kaya raya, termasuk dikatakan paling terlente, paling ganteng. Di situ dalam sirah itu dikatakan Ammar bin Yasir kalau lewat 10 meter atau 20 meter ketahuan saking wanginya. Dan dikatakan tidak ada seorang pemuda yang paling taat terhadap ibunya melebihi Ammar bin Yasir. Tapi begitu masuk Islam,
semua dedikasinya diberikan kepada Islam dan Rasulullah SAW. Luar biasa. Bahkan kemudian ibunya mengajak masuk Islam ditolak. Begitu juga yang terjadi pada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, kurang lebih hampir sama. Nah, di sini juga ada kisah Zanira Nahdiyah, itu juga budak yang sampai kemudian matanya buta untuk mempertahankan Islam. Nah, bagaimana sebuah keyakinan itu merasuk dalam jiwa, kemudian dipertahankan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang lebih menarik dari ini semua adalah budak-budak itu kemudian dibeli oleh Abu Bakar, kemudian dimatikan. Nah, ini Bapak posisi Abu Bakar luar biasa. Maka jangan heran ketika Rasulullah SAW mengatakan, seandainya iman umat ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar, masih berat imannya Abu Bakar. Karena sejak Abu Bakar masuk Islam bukan sekedar masalah ini, materi itu luar biasa, semua diberikan untuk perjuangan Islam, mempertahankan Islam dan membersamai Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya masih panjang tentang dakwah pada era jahiliyah atau perang-perangan ini. Nanti bulan yang akan datang kita akan lihat bagaimana Hamzah masuk Islam, kemudian Umar bin Khattab masuk Islam, kemudian sahabat-sahabat yang lain masuk Islam, sehingga dakwah secara terang-terangan ini semakin kuat. Meskipun dalam kondisi seperti itu Rasulullah berusaha untuk menyelamatkan para sahabatnya dari tekanan orang-orang Quraisy, sehingga ada perintah hijrah ke Habsyah yang pertama, hijrah ke Habsyah yang kedua, sampai puncaknya nanti hijrah ke Madinah. Ini beberapa tahapan itu yang mungkin saya rasa yang paling penting pada kesempatan malam hari ini adalah bagaimana dakwah Rasulullah pada era terang-terangan itu melalui beberapa tahap, mengajak kepada orang terdekat, mengajak kepada keluarga, kemudian mengajak kepada lingkungan yang terdekat, sampai kemudian mengajak dalam skup yang lebih luas lagi. Semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mempelajari ini dalam kehidupan kita, kehidupan dakwah kita, sehingga pada masa-masa yang akan datang akan semakin baik lagi, dan regenerasi juga sudah atau perlu kemudian kita ciptakan, kita rekayasa agar masjid, kemudian bangunan-bangunan yang ada tetap ada yang memanfaatkan, kemudian memakmurkan, dan orang-orang yang tercerahkan dengan dakwah ini semakin banyak. Saya rasa itu mungkin kalau ada tambahan, cerita dari Pak Farhan atau Bapak-bapak yang awal-awal di Pucang Gading ini mungkin bisa memberikan motivasi pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya juga mengikuti perkembangan saat ini oleh Presiden. Walaupun banyak yang mencari Islam, tapi Allah melindungi membuka daya orang-orang yang pertama di Barat dan Amerika saat ini. Inggris, Prancis itu mereka penasaran Pak. Contohnya itu ajarannya macam-macam. Dia buka belajar meyakini bahwa inilah agama yang benar. Bahkan agama dari dia dulu belajar kemudian masih dipertanyakan keakuratannya, itulah yang saya lihat. Walaupun banyak yang datang, terutama orang-orang anti-Islam, bahkan di sana dan kemudian, tapi penasaran orang itu malah jadi ilmu lagi ya. Dia bingung ajarannya macam apa, begitu dipelajari itu malah inilah sebetulnya betul-betul alami lagi. Ini memang sebenarnya ada itu menggembirakan Pak. Tapi di sisi lain ada yang memprihatinkan itu di kalangan internal umat Islam sendiri, kemudian terjadi pelemahan. Maka orang-orang ketika
memusuhi Islam itu tidak lagi ingin mengeluarkan mereka dari Islam. Mereka murtad bukan menjadi target utama. Target utamanya adalah menjauhkan dari Islam. Gak penting pindah agama, yang penting tidak dilaksanakan. Maka waktu itu kan ada apa? Diilustrasikan Quran di jauh gimana? Gak penting, yang penting orang tidak menyentuh Qurannya. Nah sekarang saya ya satu sisi positif, tapi satu sisi itu kadang-kadang perlu kewaspadaan juga. Marak ini apa lomba atau ya takfir segala macam. Itu kalau tidak dibentengi dengan baik, akhirnya orang menganggap kebaikan dari sisi itu saja. Jadi dari sisi apa orang sudah hafal Quran, tapi kemudian tindak lanjutnya apa setelah hafal? Kita kan sekarang dibenturkan dengan istilah-istilah yang sebenarnya merugikan kita sendiri. Satu sisi ada yang senang baca Quran, satu sisi percuma baca Quran terus hafal, percuma kalau nggak diamalkan. Sing ngomong sing penting diamalnya atau baca Quran. Nah, itu kan sebenarnya dua hal yang bukan dua hal yang bertentangan. Perintah baca Quran ada, perintah tadabbur ada, perintah mengamalkannya ada. Nah, tapi kan itu dibenturkan satu dengan yang lain. Kadang-kadang ya prihatin. Di sini ngecek sana, percuma akan sebulan yang perlu. Tapi yang kemudian yang lain percuma mengamalkan rasa baca Quran. Ya, itu sebenarnya kalau kita menerima dengan lapang dada ya kritikan semua. Ayo monggo baca Quran yang baik, pelajari sedikit kan seperti itu. Ini ya seperti itulah. Ya, semoga ya kita bisa mengambil pelajaran yang mungkin tanya Ustaz, dari sirah atau sejarah tadi bahwa sahabat atau siapapun yang bertemu Nabi itu kok hasilnya luar biasa. Artinya punya sejarah yang mewarnai agama ini. Entah pengorbanannya, entah perjuangannya, siapapun sampai yang ketemu Nabi itu kok bisa seperti itu hasilnya dalam sejarah itu. Kalau saya baca tadi dari para sahabat itu, setelah kemarin saya pilih yang 60 sahabat Rasul itu belum selesai sudah rasanya gimana gitu. Karena apakah itu hanya karena kepribadian Nabi atau memang Allah men-setting seperti itu biar nanti kita ini bisa mempelajari, oh dulu itu pendahulu kita pengorbanannya seperti ini loh, seperti tadi penyiksaan Ammar dan keluarganya itu juga seperti itu. Kita lihat penyiksaannya, kemudian pengorbanannya kepada Islam itu begitu. Kalau kita bandingkan seperti kita ini kok yurun apa-apanya itu, mungkin apakah hanya pengaruh dari pribadi Nabi atau memang Allah itu ya memang skenario nya dan mendaki seperti itu. Gampangnya begini Pak, Muhammadiyah di Candadi kan banyak ya, tapi yang aktif kan dikit. Yang aktif semuanya aktif itu enggak kan? Yang tapi mereka ini kalau pas Idul Fitri, Idul Adha, Raweh, kan mengisi tempat-tempat ibadah kita. Tapi begitu mungkin dalam acara yang spesifik nggak ada orang ini, ya hanya orang ini. Maka ini kita melihat itu sebagian dari sahabat Rasulullah. Maka kalau kita Allah itu memuji Ahlul Badar, Allah itu memuji sahabat yang ikut perang Badar. Kurang lebih ada berapa? 300. Yang kemudian jadi pionir berapa orang? Jadi orang yang dikenal oleh umat Islam yang lain sebagai sahabat yang hebat itu dari 300 berapa orang? Hanya 1-2 orang.
menurut saya kita disuruh menyebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga aja nggak hatam-hatam. Jadi maka ada istilah itu kalau saya baca buku itu jadi ada istilah itu basis gerakan. Tidak semua orang itu mempunyai level yang sama. Maka proses kenaikannya dari jamaah kemudian dia akan menjadi anggota pimpinan, kemudian besoknya jadi seksi apa, kemudian naik gitu bendahara, kemudian baru jadi pimpinan. Tapi ada yang memang mempunyai kualifikasi yang mungkin langsung naik ke atas. Sejak jadi anggota itu terlihat aktif, nggak pakai jenjang-jenjang lagi lah, dia langsung jadi wakil. Ada seperti itu. Maka Rasulullah SAW memuji. Jadi sahabatku adalah yang bertemu dengan, tapi ada orang yang tidak bertemu denganku, tapi dia beriman kepada dia, saudara-saudara. Jadi seperti itu. Nah, maka cara pembinaan Nabi di Mekah dan di Madinah beda. Tapi tidak semua sahabat yang di Mekah itu kemudian menjadi kepala pasukan, kemudian jadi panglima. Siapa Khalid bin Walid begitu masuk Islam langsung jadi panglima. Harusnya kalau pakai jenjang enggak perlu. Perang dulu, ikut perang dulu enggak. Beliau ketika perang Uhud bukan, perang Uhud belum masuk Islam. Jadi waktu itu Khalid bin Walid itu yang di Yarmouk, dia masih menjadi pasukan biasa. Itu seluruh pemimpin siapa itu Mikdad, kemudian beberapa orang itu kemudian syahid semua, nggak ada panglimanya. Siapa Khalid disuruh ini megang bendera untuk menjadi panglima. Akhirnya megang bendera kemudian pulang. Kalau nggak salah Khalid atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, pada saat itu orang-orang sahabat yang ada di Madinah mengatakan farror, orang yang melarikan diri dari peperangan. Padahal kesuksesan Khalid atau Sa'ad pada waktu itu melepaskan diri dari pasukan. Mereka sudah terkepung, panglima-panglima sudah syahid semua. Khalid diangkat jadi panglima. Kalau terus perang habis, maka Khalid dengan kepandaiannya melepaskan pasukan ini untuk kembali ke Madinah. Sampai di Madinah dikatakan oleh sahabat yang tidak ikut perang telah melarikan diri. Maka kata Rasulullah, mereka itu bukan farros, tetapi karros, orang yang pulang untuk kembali lagi. Dan ternyata apa yang dikatakan Nabi itu benar. Tidak berapa lama kemudian kembali lagi perang dengan orang Romawi dan kemudian ini. Jadi kualitas sahabat ada yang seperti itu. Contoh ini, suaminya Fatimah kok adiknya Umar bin Khattab tadi, Fatimah. Ada yang tahu namanya? Yang ditampar oleh yang masuk Islam, kemudian adiknya ditampar begitu mendengar adiknya Umar bin Khattab dan suaminya masuk Islam. Itu salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Sa'id bin Zaid. Itu ya hanya itu Pak. Ceritanya dalam sejarah ya hanya itu. Setelah itu kan gak ada ceritanya. Sebagai panglima tapi dia termasuk salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Maka kualitasnya itu berbeda-beda. Ada memang kualitasnya sebagai pimpinan ranting. Ada yang tiba-tiba jadi pimpinan cabang. Ada yang memang kemudian dia dari dulu sampai sekarang anggota. Tapi dia berperan. Mungkin perannya lebih daripada pimpinan. Tapi dia berperan. Maka di sana kita sahabat-sahabat yang berhasil terdokumentasi, mereka yang memang diceritakan mempunyai peran. Dan menurut saya
mungkin Bapak Ibu sekalian yang selama ini berperan itu yang akan diceritakan oleh anak-anak cucu nanti. Oh, ini si fulan. Tapi ada yang berperan tapi tidak tercantum dalam pimpinan mereka berperan. Ini kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Maka kalau ya kebetulan saya dulu belajar hadis, itu banyak cerita beberapa potongan cerita sahabat-sahabat yang tidak banyak terpublikasi karena hanya cerita kecil. Kalau Tidak dikenal, betul. Itu kalau mereka tidak dikenal, tapi punya cita-cita. Bahkan saya mungkin kalau nanti kita sampai pada kisah Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah, itu ada sahabat yang berkhianat. Kata Umar atau Ali, bunuh. Orang berkhianat itu tidak ada balasannya kecuali dipenggal. Kata Rasulullah, Allah lebih tahu hatinya orang yang pernah ikut perang Badar. Karena dia pernah ikut perang Badar, itu diampuni. Karena Allah lebih tahu hatinya orang yang pernah ikut perang Badar. Tapi dia berkhianat karena membocorkan jumlah pasukan Nabi kepada orang Quraisy yang ada di Mekah. Kenapa itu dilakukan? Ditanya, kenapa Anda melakukan? Karena saya punya keluarga di sana, biar mereka melindungi keluarga saya. Tapi beritanya tidak sampai ke Mekah. Sudah ditangkap dulu di tengah perjalanan, mau diadili di hadapan Rasulullah. Yang lain Rasulullah eksekusi. Dan Rasulullah terjadi. Tapi ya tadi karena ikut partisipasi perang Badar itu mereka kemudian dimaafkan. Ini beberapa hal yang terjadi. Kemudian ada ungkapan Ali bin Abi Thalib. Jadi pernah ditanya, wahai Imam Ali, kenapa sih pada masa jenengan mimpin kok huru-hara terus? Iya. Fitnah. Banyak fitnah. Kata Imam Ali, zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman hampir nggak ada. Kata Imam Ali, dulu zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman yang dipimpin itu orang-orang seperti saya. baik semua. Ya sekarang saya pimpin orang-orang seperti jenengan yang sukanya ribut ya. Ada dulu ya. Ali berbunuh. Di Ali, kemudian Utsman, kemudian Umar, kan seperti itu. Dan Rasulullah itu memprediksi. Jadi suatu ketika Nabi jalan-jalan dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman ke Gunung Uhud. Jadi jalan-jalan naik ke Gunung Uhud, tiba-tiba Gunung Uhud bergetar. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Gunung Uhud, wahai Uhud, diam. Di atasmu ada Rasulullah, kemudian As-Siddiq yaitu Abu Bakar, dan 2 orang yang akan syahid. Di atasmu ada Rasulullah, As-Siddiq, dan 2 orang yang akan syahid. As-Siddiq itu Abu Bakar, yang 2 orang yang akan syahid itu Umar dan Utsman. Itu pernah seakan-akan diprediksi oleh Nabi. Ya, saya rasa seperti itu. Mohon maaf kalau